Sebenarnya Lebaran tanpa adik pernah waktu COVID kan, memang tidak ada di tempat yang sama waktu itu, sempat video call gitu. Semua video call waktu itu, ketika COVID video call semua keluarga gitu, termasuk dengan adik gitu. Cuman yang tidak bertatap muka sama sekali memang bertahun. Saudara adalah saksi perjalanan hidup. Mereka tumbuh bersama kita, berbagi cerita, dan seringkali menjadi tempat pulang saat dunia terasa melelahkan. Tapi bagaimana jika suatu hari mereka pergi, dan kita harus melanjutkan hidup tanpa mereka? Ya, nama Kurniawan Wahyu, panggilannya Iwan. Kesibukannya itu sampai sekarang masih tercatat sebagai PNS. Ya, masih ngantor juga gitu, cuman lagi rintis bisnis juga. Terus kemudian sudah berkeluarga, anak saya udah satu gitu. Terus apa lagi ya? Kesibukannya ya itu tadi di rumah, kantor, terus banyak meeting di luar gitu. Oke. Kaos atau kemeja? Kemeja. Soto atau sate? Soto. Basket atau voli? Basket. Teman atau sahabat? Sahabat. Keluarga atau karir? Keluarga. Kakak atau adik? Kakak atau adik ini, saya kebetulan kan anak pertama nih, jadi mana ya? Adik. Adik. Masa kecil lumayan banyak ya, cuman yang masih sangat diingat itu, jadi ada masanya memang sama-sama anak cowok, terus saling berkompetisi, kompetitif banget ini, sama-sama pengen menang gitu. Waktu itu sampai ada kalanya lupa makan apa ya, makan nasi apa gitu, banyak-banyakan makan kecap. Jadi dituang itu banyak banget sampai nggak kemakan ke makanannya, saking banyaknya sampai sekarang saya nggak terlalu doyan makan kecap, sementara dia masih gitu. Jadi itu hal yang masih keinget loh, aku masih kecil gitu. Memiliki definisinya semakin kesini saya kurang suka menggunakan kata memiliki, karena setelah kepergian adik saya mencari ketenangan dengan ikut kajian. Dari ikut kajian itu makin lama makin sadar bahwa gak ada yang sebenarnya benar-benar kita miliki. Semuanya sih titipan. Jadi mungkin lebih ada rasa relanya jadinya seperti itu. Kalau dengan memiliki itu ada rasa nggak rela kalau misalnya memang diambil, padahal kan sesuatu memang ada masanya. Nggak mungkin selalu seterusnya ada bersama kita. Mungkin itu sih paling sekarang memaknai kata memiliki adalah ya tidak ada yang benar-benar kita miliki sebenarnya.
Hmm, cukup bisa berdamai. Jadi paling tidak ketika membahas tentang adik saya itu sudah tidak ada lagi rasa marah, rasa apa ya, denial, itu udah nggak ada. Jadi mungkin udah bisa berdamai dari sisi itu, bahwa hidup saya dan keluarga itu tetap harus berjalan. Jadi berdamai dari sisi itu paling tidak. Itu alhamdulillah udah lumayan sering. Kebetulan apalagi waktu kami sekeluarga umroh di tahun 2018 kalau nggak salah, itu lumayan cukup mendekatkan kami lah gitu. Jadi dari situ memang kemudian saya menikah, dia menikah, nggak makin menjauhkan, alhamdulillah gitu. Dan bisa mendekatkan lah gitu. Jadi memang udah akhir-akhir itu udah bisa bilang, saling minta maaf, saling bilang sayang. Yang sebelumnya kan anak cowok ya gengsi gitu. Alhamdulillah akhir-akhir itu udah bisa gitu, udah cukup dewasa untuk bisa bilang ya aku sayang. Campuran sih sebenarnya. Lebaran tanpa adik pernah waktu COVID kan, memang tidak ada di tempat yang sama. Waktu itu sempat video call gitu, semua video call waktu itu. Ketika COVID video call semua keluarga gitu, termasuk dengan adik gitu. Cuman yang tidak bertatap muka sama sekali memang baru tahun ini. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Banyak banget. Banyak hal yang sebelumnya dipikir bareng-bareng, didiskusikan bareng-bareng, akhirnya harus dipikir sendiri. Gak ada tempat buat cerita. Yang biasanya dia kan hampir tiap hari telepon video call cerita. Ada satu hal yang masih nempel banget, itu adalah ambil tanggung jawab yang lebih. Jadi entah apa yang dilihat dia waktu itu, dan memang itu hal yang sangat mengena gitu, bahwa ya apalagi sekarang dia udah nggak ada, artinya tanggung jawab yang dulunya dipegang bareng-bareng gitu memang harus aku pegang sendiri sekarang. Jadi memang tanggung jawabnya lebih berasa ketika dia nggak ada. Kata-kata dia ambil tanggung jawab yang lebih gitu sekarang. Ya, dalam hidup harus sukses gitu, untuk mengejar cita-cita itu. 8. 8. 8 kata. Kreatif. Tanggung jawab. Persisten.
cerdas, pekerja keras, apalagi ya, menyenangkan, baik, kemudian apa ya, dia lucu. Kebetulan kalau cerita tentang orang tua, di tahun 2020 akhir bapak saya meninggal karena COVID. Jadi sudah mengalami kehilangan yang pertama kali. Jadi saya kira itu udah kehilangan yang paling berat pada saat itu. Ternyata harus kehilangan adik. Jadi ketika ditanya tentang orang tua, mama saya mungkin merasa lebih berat lagi gitu ya. Karena saya kehilangan adik aja ngerasain cukup berat, apalagi saya membayangkan kalau kehilangan anak pasti jauh lebih berat lagi gitu. Dan entah kenapa saya juga mengalami kehilangan yang beruntun. Jadi di 2023 bapak mertua saya meninggal. 2024 adik saya meninggal. Sebelum Ramadan kemarin ibu mertua saya meninggal. Saya nggak tahu. Saya kira saya udah cukup terbiasa dengan kehilangan, ternyata enggak. Perasaan sedih itu valid, dirasain aja. Memang sedih kehilangan seseorang yang memang dekat. Jangan ditutup-tutupi, jangan dipendam, tapi rasain aja. Karena dengan ditutup-tutupi, dipendam, hasilnya kan jauh lebih buruk saya rasa. Karena saya pernah ngalamin, hasilnya jauh lebih buruk daripada memang harus dirasakan. Kalau memang ada tempat untuk berdiskusi, cerita sama teman, sama entah teman atau siapapun itu, ceritakan. Karena kesedihan itu pasti selalu ada, duka itu selalu ada. Yang bertumbuh adalah manusianya, karena kita tetap harus move on dan hidup dan menghidupi orang di sekitar kita. Untuk ibu saya atau untuk ibu di luar sana? Ibu Mas dan ibu-ibu hebat yang di luar sana yang merasakan hal yang sama. Saya rasa nggak ada kehilangan yang lebih berat dibanding kehilangan anak sendiri. Jadi kalau ada ibu di luar sana yang kehilangan suami sekaligus anaknya, tetap bertahan hidup meskipun susah, meskipun berat, tetap bertahan hidup. Karena aku yakin siapapun itu pasti masih peduli dengan ibu-ibu yang ditinggalkan suami dan anaknya itu. Pasti masih banyak orang yang peduli. Dan jangan putus asa, karena
putus asa sendiri itu yang apa ya, yang menyebabkan semangat hidup yang berkurang, dan itu malah apa ya, membuat hidup makin terasa lebih berat. Itu sih. Jadi tetap jalan aja, keep going meskipun berat. Percaya bahwa hidup kita tuh ada tujuannya. Cari tujuan itu, terus dikejar. Karena ya seperti saya bilang tadi, siapapun kita, kehilangan siapapun, kehidupan kita masih tetap harus berjalan. Ya, memang berat tapi harus terus. Kehilangan saudara bukan berarti kehilangan semua tentang mereka. Karena setiap tawa, pelukan, dan kenangan yang pernah ada akan selalu menjadi bagian dari diri kita. Mereka mungkin tidak lagi di sisi kita, tapi mereka akan selalu hidup di hati kita.